Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di tadabbur ayat surat Al-Baqarah halaman 20. Sekarang ayat 127. Diingatkan sebelumnya, hikmah sebelumnya yang bisa kita ambil, yang diuji oleh Allah tidak hanya orang biasa, namun semakin tinggi derajat iman seorang, semakin tinggi pula ujiannya. Di antara manusia yang paling tinggi ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Termasuk salah satunya ada Nabiullah Ibrahim yang diuji dengan beberapa kalimat. Ya, ayat 126 kemarin. Ya, 125-nya diuji dengan beberapa kalimat. Sekarang 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui." Di kemarin yang diperintah Allah untuk membersihkan, mensucikan Baitullah, membangun Baitullah adalah Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Ya. Dan ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan pondasi, ya, pakai batu bata, bakar itu kita nggak tahu ya, ada ceritanya. Tapi yang jelas tambah ditinggikan. Dan setiap meninggikan itu beliaunya senantiasa berdoa, ya Allah, terimalah kami, terima amal kami. Nah, di sini bisa kita ambil hikmahnya, ya. Jadi saat kita meramaikan Baitullah, ya, masjid, musola, kita harus melibatkan anak-anak, ya. Karena apa? Ya, penerus kita itu adalah anak-anak kita ini. Harus dilibatkan. Termasuk ini melibatkan Nabiullah Ibrahim, ngajak Ismail. Ya. Karena untuk pembiasaan. Walaupun anak kadang-kadang rame di musola, ya emang anak ya, sering arek-arek. Saat kita halau, kita sentak,
kita marah gak oleh tambah sepi musola. Jadi bakal bisa musola jadi tempat yang nyaman untuk anak-anak. Selumrah kalau dengan ada anak-anak musola rame apa guyon ya, lumrah. Yang kedua, senantiasa berdoa pada Allah. Nanti berdoa itu mungkin kita berdoakan sholat habis sholat ya. Bangun ya, mari bangun selesai baru tasakuran. Nah, Nabi Ibrahim tidak. Nah, di saat mau membangun, setiap batu batanya ditinggikan sedikit demi sedikit, senantiasa berdoa. Ya. Jadi berdoanya, ya Allah kabulkanlah, terima, taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami ya Allah. Ya. Jadi ini menunjukkan ya setiap ikhtiar kita, dalam ikhtiar pun kita harus ingat pada Allah, minta harapan pada Allah. Nah, ya mungkin AIDW nanti tanda kutip ngersulah dalam melakukan amal, ngersulah ini Gusti Allah, ngersulah ngersulah hal dunia maupun akhirat, ngersulah ini Gusti Allah sampai kerja, sampai melakukan bersih penggaweane, ya Allah jenengan terima ya Allah, taqabbal minna ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Selanjutnya, Rabbana waj'alna muslimaini, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu. Anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara melakukan ibadah haji, dan terimalah taubat kami, hanya Engkau lah yang Maha Penerima taubat. Ya. Jadi mendoakan, termasuk mendoakan anak cucunya, ya. Tadi mengajak ini mendoakan anak cucunya agar ada yang menuntun ibadah haji. Ya. Ini juga menuntun ibadah haji kalau di Baitullah. Ya sekarang ya menjadi tempat ibadah umroh dan haji di Baitullah. Nah, ini juga mengajari kita untuk kita senantiasa mendoakan anak cucu kita. Dan terimalah taubat kami, yang Kau Maha Penerima taubat. Ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ya. Ini doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim, ya. Sehingga nantinya dijawab oleh Allah di surat lain, ya, surat Al-Jumu'ah ayat 3. Jadi jawabannya dengan Allah mengutus Rasulullah SAW. Nah, jamaah, saat nanti kita dikasih oleh Allah gambaran kita untuk senantiasa berdoa untuk anak-anak kita, anak cucu kita. Walaupun tidak langsung serta-merta terwujud dikabulkan oleh Allah. Jadi terkadang doa kita ini sebagai orang tua itu akan dikabulkan nanti di cucu keberapa, ya. Jadi mungkin kadang kita saat ini yang kita terima saat ini mungkin doa-doa dari orang tua mbah-mbah kita dulu, ya.
Jadi Nabiullah Ibrahim diterima, dikabulkan saat cucunya melalui Nabi Muhammad SAW itu jangkanya dengan Nabi Ismail itu lama ya, lebih dari 6 abad. Jadi abad ke-6 itu 6 abad itu jeda antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ya. Dan Nabi Isa dengan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, nah, masih ada Nabi Musa, ada Nabi Yakub ya, si utama itu kan suwi ya. 6 abad itu 600 tahun ya, 700 tahun ya. Berarti seperti itu. Nanti kita dikasih hikmah di sini, kita ambil hikmahnya untuk berdoa kepada Allah. Dan doa di sini yang utama ya doa agar mereka ada orang-orang yang mengajar pada kebaikan. Rabbana wa ba'athim rasulan. Dia anak sing enek mereka, para anak-anaknya, cucunya ada yang ngajari mereka ya. Yatslu alaihim, ya Allah, utuslah pada mereka rasul yang membacakan pada mereka ayat-ayat-Mu ya Allah. Ayat 3 ya, mengajari kitab dan hikmah, wa yuzakkihim ya, dan membersihkan mereka. Ini mengajari Al-Quran tentunya ya. Jadi yang dikhawatirkan oleh Nabiullah Ibrahim adalah adakah yang mengajarkan kitab Allah pada anak cucunya. Nah, jadi saat ini kita khawatir nggak arah kayak iso ngaji, nah, pada mbak kita ya, khawatir anak putune kayak iso ngaji nggak. Nah, ini yang harapan kita semuanya. Ada kenapa ya? Karena yang menjadi pahala jariah yang dinilai oleh Allah anak putune itu bukan duitnya akeh. Nah, duitnya akeh lek kayak ibadah kayak ndongakno ya mungkin alhamdulillah. Tapi yang lebih utama adalah iso ngaji nih. Orang jabatane, orang hartane, tapi saged mboten ngaji. Ya. Kenapa? Nah, yatslu alaihim, ayat ini kan membacakan ayat Allah, mengajari kitab hikmah, membersihkan, ini kan sudah pada karo ngaji. Nah, intinya kan di ngaji ya, ngaji Al-Quran. Insyaallah di Al-Quran ya pasti dibacakan ayat, bisa membaca ayat Allah, pasti diajarkan ilmu dan hikmah, pasti dibersihkan baik hatinya maupun akhlak-akhlaknya. Nah, berjamaah insyaallah mudah-mudahan kita semuanya, anak cucu kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukupi rezekinya, sehat walafiat semuanya. Amin. Dan menjadi penerus kita, menjadi amal jariah kita di dunia ini. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan yafi ni'mahu ka mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allah saluka ilman nafi'ah wa imanan thabitah wa yaqinan shadiqah wa lisanan dzakira wa qalban khashi'an wa qalban munawwarah. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqum hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma